Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suardi Amir di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step-by-step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, sebagaimana yang saya sudah janjikan di video sebelumnya, bahwa hari ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat kelas maya di kelas digital milik platform plat merah Kemendikbud atau Kementerian Republik Indonesia. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita saksikan videonya. Sahabat Merdeka Belajar, sebenarnya untuk Learning Management System atau LMS itu banyak sekali, mulai dari yang berbayar sampai dengan yang gratis. Ada Edmodo, ada Kelas Dojo, kemudian Google Classroom, Schoology, dan lain sebagainya. Kenapa sahabat Merdeka Belajar saya memilih Rumah Belajar atau saya memilih kelas digital milik Rumah Belajar? Karena sahabat Merdeka Belajar, ini tuh sudah sangat sesuai dan sudah saya lihat-lihat itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dengan satu LMS itu sahabat Merdeka Belajar, kita benar-benar bisa membentuk sebuah kelas yang kita nanti bisa berinteraksi, kita bisa memberikan tugas, kita bahkan juga bisa menilai langsung di situ. Nah, sahabat Merdeka Belajar ini nanti bisa dikombinasikan dengan aplikasi lainnya. Misalnya kalau sahabat Merdeka Belajar sekolahnya mendukung untuk penggunaan Zoom, Cloud Meeting, ataupun Webex, silahkan. Tapi karena untuk di sekolah saya kayaknya itu belum cocok, karena kebanyakan dari peserta didik kami itu kesulitan dalam pertama sinyal. Nah, jadi yang kami lakukan adalah untuk komunikasinya kami menggunakan Microsoft Kaizala. Kemudian itu komunikasi untuk dua arahnya ya. Sedangkan untuk LMS-nya kami rencana akan menggunakan kelas maya atau kelas digital milik Rumah Belajar. Sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan berbagi bagaimana caranya guru mendaftar di kelas maya, kemudian setelahnya nanti kita akan belajar bagaimana cara siswa mendaftar di kelas maya. Yuk kita saksikan. Sahabat Merdeka Belajar, saya mohon maaf kalau sedikit agak menggaung suaranya karena kondisinya sekarang saya syutingnya di sekolah. Ini juga menggunakan pakaian masih di sekolah karena kebetulan hari ini BDR, kemudian saya tidak ada punya jadwal. Dan sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah di desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita ke Google Chrome seperti biasa ya sahabat Merdeka Belajar. Kita ke sini dulu, boleh pilih terserah. Kemudian sahabat Merdeka Belajar, di sini kita boleh buka Google. Ya, kemudian di sini kita ketik Rumah Belajar. Atau langsung belajar.kemdikbud.go.id juga boleh ya. Kalau susah menghafalnya itu boleh sahabat Merdeka Belajar buka ke Google kemudian masuk ke Rumah Belajar. Oke, kemudian kita ke sini ke portal Rumah Belajar atau bisa langsung juga ke kelas maya. Saya ke sini dulu ya sahabat Merdeka Belajar biar sahabat bisa lihat apa saja yang ada di Rumah Belajar ini. Oke, sahabat Merdeka Belajar, ini ada beberapa fitur utama dari Rumah Belajar yang dimiliki oleh belajar.kemdikbud.go.id. Karena kita hari ini akan belajar membuat kelasnya atau learning management systemnya, kita memilih kelas maya. Kita klik coba sekarang. Oke, oh ya ini tampilannya sudah fresh banget ya sahabat Merdeka Belajar, agak berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita pilih daftar di sini. Kalau kita belum punya kelas ya, kita daftar. Oke, ini ada daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, dan daftar sebagai penyelenggara. Kita daftar sebagai guru. Nah, di sini sahabat Merdeka Belajar boleh isi user ID usernya itu terserah. Nama sahabat Merdeka Belajar juga boleh. Nah, seperti itu. Kemudian nama lengkapnya. Deskripsinya sahabat Merdeka Belajar boleh tulis mata pelajarannya misalnya. Passwordnya. Ya, konfirmasi password lagi di sini ya sahabat Merdeka Belajar. Kemudian nomor identitas. Nomor identitas ini adalah boleh nomor KTP atau NIP. Masukkan NIP aja. Oke, alamat boleh diisi sesingkatnya aja. Kemudian email. Ya, kemudian nomor kontak, itu nomor telepon ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, penting tuh di sini di sekolah penyelenggara. Oke, yang kita lakukan adalah jangan mencari dari scroll sampai ke bawah, itu panjang banget. Jadi kita ketik aja, misalnya saya sekolah di MAN 3 Tanjung. Nah, ini sahabat Merdeka Belajar, ini sekolah saya. Kita pilih, ya sudah. Kemudian karena sekolah saya berada di daerah tingkat 2, itu di kabupaten.
Saya cari di sini adalah kabupaten saya, tinggalnya di Tanjung Jabung Timur. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA-nya, VSRF. Oke, dan kemudian kita pilih daftar. Atau kalau sahabat Merdeka Belajar sudah punya foto, boleh masukkan. Misalnya fotonya adalah ini. Oke, kemudian kita klik simpan. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, sahabat Merdeka Belajar, inilah dashboard dari rumah belajar. Saya perlihatkan ya, sahabat Merdeka Belajar, apa saja yang ada di sini. Kita kepilih ke beranda. Oke, ada beranda. Kemudian kelola kelas aktif, kelola kelas non-aktif, aktivitas pengguna, dan sumber belajar lainnya. Kita bisa masukkan video, kemudian kita juga bisa masukkan link di sini. Nah, yang kita lakukan, sahabat Merdeka Belajar, setelah kita memiliki akun, maka yang pertama kita lakukan adalah kita bentuk kelas dulu. Oke, caranya adalah kita buat kelasnya di sini. Judul kelasnya misalnya 10 MIPA 1. Jangan lupa diberikan deskripsi ya, sahabat Merdeka Belajar. Deskripsinya boleh langsung mata pelajaran juga boleh. Misalnya bahasa dan sastra Inggris. Oke. Kemudian mata pelajarannya silahkan dicari di sini. Karena saya bahasa Inggrisnya peminatan, saya pilih bahasa Inggris peminatan. Ini kelas 10 ya. Kemudian tanggal mulainya, kita kemarin mulai sekolah itu tanggal 20 ya. Kemudian nanti akan berakhir di bulan Desember ya. Ya, oke. Kata kuncinya jangan lupa ya, sahabat Merdeka Belajar. Nanti kata kunci ini akan menjadi kode ketika misalnya siswa kita itu mau masuk di kelas kita. Caranya adalah kita tinggal pilih, misalnya kita buatnya adalah sasing. Jangan lupa ya, sasing. Oke, kalau ini kita pilih struktur materi berdasarkan waktu, boleh ya, simpan. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah selesai kelasnya. Ini saya perlihatkan fiturnya, power pool-nya itu di sini. Dibanding dengan LMS lainnya, ini lebih lengkap. Kita bisa masukkan modul di dalam sini. Oke. Nah, coba lihat sahabat Merdeka Belajar. Ini pembelajarannya bisa sampai pembelajaran ke-20. Dalam satu semester rasanya bisa lebih ya, dari nggak sampai lah, kayaknya sampai 20 gitu nah dalam satu semester. Atau mungkin dalam setahun juga nggak nyampe 20 ya. Kemudian di dalam ini kita bisa tambahkan modul, ya, kita bisa tambahkan tugas, kita juga bisa tambahkan kuis. Kemudian di sini juga ada soal ujian. Nah, jadi kita bisa buat soal ujian dari sini, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita bisa lihat siswa-siswa kita yang di sini. Nanti daftar nama siswanya itu ada di sini, sahabat Merdeka Belajar. Dan di sini ada penilaiannya setiap siswa itu nanti. Jadi sahabat Merdeka Belajar, yang dibuat sama rumah belajar ini sebenarnya sudah sangat powerful sekali ya. Jadi ini juga kita bisa kombinasikan dengan alat komunikasi yang lain seperti Microsoft Kaizala. Oke ya. Saya kira sahabat Merdeka Belajar, untuk pengenalan fiturnya untuk sementara ini, di video selanjutnya kita sudah akan belajar apa dulu ya? Masukkan siswa atau modul dulu. Nanti deh pokoknya kita akan ulas setelah ini. Sahabat Merdeka Belajar pastikan dulu buat akun, kemudian sahabat Merdeka Belajar sudah punya akun untuk kelas sahabat Merdeka Belajar sendiri. Nah, untuk penggunaan Android itu sama ya sahabat Merdeka Belajar, posisinya ini nanti sama aja, cuma yang membedakannya adalah dia dikerjakannya di Android. Tinggal sahabat Merdeka Belajar ke Play Store, kemudian nanti ketik di sana adalah Rumah Belajar. Oke, nah sahabat Merdeka Belajar, saya nanti ke depan ini mungkin agak konsentrasi di Rumah Belajar dulu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang lain, mungkin ada selingan, tapi saya mencoba untuk menggunakan ini dulu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sahabat Merdeka Belajar, demikian tutorial singkat bagaimana cara membuat akun untuk guru di portal Rumah Belajar, khususnya di kelas digital atau kelas maya milik Kemendikbud Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.